Apakah kalian tahu CAGR? Seorang investor fundamental pasti tidak asing lagi jika mendengar kata CAGR, Compounded Annual Growth Rate, yaitu suatu cara penilaian untuk mengukur pertumbuhan dari suatu aset dalam periode waktu tertentu. Misalkan seperti ini, Pak Jono memiliki sebuah usaha warung bakso, kita sebut saja nama perusahaannya Bakso Obama. Warung Pak Jono ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dengan total aset senilai 100 juta rupiah. Baik itu aset liquid ataupun non liquid, pokoknya semua asetnya bernilai 100 juta. Di tahun pertama berjalan asetnya menjadi 130 juta rupiah atau tumbuh sebanyak 30%. Kemudian di tahun kedua menjadi 140 juta atau tumbuh 8% saja. Tidak setinggi tahun sebelumnya karena Pak Jono sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai iklan promosi, diskon, hingga mengundang influencer untuk mereview makanan di warungnya. Karena usaha marketingnya itu ternyata memberikan dampak positif terhadap pendapatan Bakso Obama. Revenue-nya naik signifikan sehingga asetnya tumbuh menjadi 180 juta. Begitu juga di tahun berikutnya, sampai-sampai dia berhasil membuka cabang baru. Lalu di tahun berikutnya pandemi datang. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara. Virus corona ini berhubungan dengan dua orang, seorang ibu yang on the city limits under a lockdown. Wuhan in China now on lockdown as the country struggles with fear of a pandemic. The city enters its third week of COVID lockdown. 3 weeks into lockdowns. Kebijakan lockdown pembatasan sosial atau PPKM diberlakukan di berbagai negara, termasuk negara tercinta tempat Pak Jono tinggal. Hal ini membuat revenue turun drastis, bahkan Pak Jono harus menjual cabang barunya untuk memperkuat warung utama, menambah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan supaya tokonya tetap steril dan higienis. Nilai asetnya turun hingga minus 26%. Teknologi yang semakin maju membuat vaksin cepat ditemukan dan segera diedarkan kepada masyarakat. Orang-orang yang mulai bosan dikekang seperti penjara dalam gua, di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Pelonggaran mulai dilakukan, masyarakat mulai keluar rumah dan ekonomi mulai bangkit kembali. Pelanggan Pak Jono ramai berdatangan karena memang selama pandemi Pak Jono sangat menjaga citra baik tokonya dengan mematuhi pedoman kesehatan yang berlaku. Mulai dari tempat parkir kendaraan, dapur hingga pengolahan limbah dilakukan dengan baik. Meskipun diterpa badai, Pak Jono masih mampu menjaga usahanya untuk bertahan. Perlahan pasti di tahun 2022 asetnya naik menjadi 388 juta rupiah atau tumbuh sebanyak 60%. Jika kalian seorang investor dan ingin tahu tingkat pertumbuhan rata tahunan, bagaimana mengukurnya? Disinilah CAGR digunakan untuk menghaluskan tingkat pertumbuhan per tahun yang berbeda-beda selama periode waktu tertentu. Rumusnya seperti ini, mari kita hitung sama-sama. Jika menggunakan kalkulator, cara menghitungnya seperti ini. Nilai akhir dibagi nilai awal, tutup kurung, kemudian pangkat 1/7. Perlu diperhatikan kalau di kalkulator ini kita harus memberikan tambahan kurung dalam pembagian seperti ini. Lalu minus 1. Kemudian dijadikan persentase, maka hasilnya adalah 21%. Kalau di Excel rumusnya akan menjadi seperti ini. Nilai akhir bagi nilai awal pangkat 1/7 sama saja. Yang membedakan jumlah kurungnya di sini hanya 1. Kemudian minus 1 dan enter. Bang, kenapa jumlah tahunnya cuma 7? Bukannya itu ada 8? Yang kita hitung di sini adalah periode tahun sejak pertumbuhannya. Gambarannya seperti ini.
Tahun 2015 adalah tahun ke-0, tidak mengalami pertumbuhan di sini. Baru tahun berikutnya mengalami pertumbuhan dan menjadi tahun ke-1, kedua, dan seterusnya. Atau jumlah pertumbuhan inilah yang kita hitung. Jelas angka di sini bukan angka yang sebenarnya, ini adalah angka representatif. Angka yang menggambarkan pertumbuhan aset bakso Obama berdasarkan dari kinerja yang sudah terjadi. Ini merupakan rumus sederhana yang membantu kita memilih investasi terbaik. Kalian bisa membandingkan dengan usaha lain di sektor yang sama dan melihat kinerjanya seperti ini. Pertumbuhan total aset dari berbagai perusahaan, bakso Obama, Teh Yuli, Amanda, dan bakso Cak Budi. Akan lebih bijak lagi jika yang dihitung adalah ekuitas atau kekayaan bersihnya. Namun tetap juga harus mempertimbangkan bagaimana kondisi hutangnya. Kalian juga bisa melihat gambaran lainnya seperti revenue, earning per share, dan sebagainya. Sekali lagi, CAGR ini adalah angka representatif, indikator yang digunakan sebagai gambaran saja, bukan spekulasi yang mendekati kebenaran. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seperti kondisi global ekonomi, ancaman resesi, inflasi tinggi, atau ancaman. Jika kalian ingin CAGR yang lebih praktis, kalian bisa menghitungnya di kalkulator online, tersedia juga di Tokopedia. Tokopedia. Jika kalian ingin CAGR yang lebih praktis, kalian bisa menghitungnya di kalkulator online, tersedia juga di toko aplikasi Play Store. Di sini terdapat keterangan, rumus, hingga contoh lengkapnya. Kita langsung coba saja menghitung CAGR dari total aset bakso Obama. Tahun pertama 100, tahun terakhir 388. Kita buat sederhana saja ya, tidak perlu memberi 0 secara lengkap. Periodenya 7, kemudian calculate. Angkanya sama seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini juga tersedia dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram bulat seperti ini. Cukup mudah, simple. Sayangnya cuma satu, nggak bisa buat perbandingan dengan perusahaan lain. Nggak bisa di compare atau membandingkan dengan perusahaannya Teh Yuli misalkan. Kita juga bisa menghitung nilai di masa depan nih. Kita coba ya pakai datanya bakso Obama. Nilai awal 388, CAGR-nya kita masukkan 21,37%. Lalu periodenya 8 dan hitung. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.